Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarvin Ridho Subhan. Saya dari Universitas PGRI Palembang, Prodi PGSD, NIM 2019143046. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang persatuan dan kesatuan, yang kedua tentang norma-norma, yang ketiga tentang gotong royong, dan yang keempat tentang konstitusi dan negara. Baiklah, yang pertama itu adalah tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan terbentuk dari unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman tersebut. Arti persatuan dan kesatuan dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Makna persatuan dan kesatuan. Unsur-unsur sosial budaya seperti jiwa gotong royong, sifat kekeluargaan itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntut oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Itu adalah cara terbaik untuk dapat mempertahankan persatuan bangsa dari adanya ancaman perpecahan antar anggota masyarakat. Sikap toleransi juga harus dijunjung tinggi oleh masyarakat, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, etis maupun agama. Prinsip persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang selanjutnya, nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang selanjutnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia harus memiliki kebebasan dan tanggung jawabnya bagi dirinya, sesama, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara. Adanya wawasan Nusantara, maka setiap orang akan merasa satu, atau senasib, atau sepenanggungan. Dan yang terakhir, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan persatuan membangun, maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Oke, selanjutnya adalah norma-norma. Norma merupakan sebuah pedoman atau aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Ada macam-macam norma yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang terakhir, norma hukum. Ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia yang bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama, tolong-menolong, bantu-membantu. Gotong royong bisa dibilang menjadi satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak dahulu kala. Unsur-unsur gotong royong yaitu kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Tujuan gotong royong yang pertama adalah mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan.
Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Yang ketiga, membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain. Dan yang keempat, membantu suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan. Yang kelima, mempererat rasa persatuan dan persatuan. Yang keenam, menghemat pengeluaran. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mempercepat suatu pekerjaan. Selain itu, gotong royong juga memiliki manfaat. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga rasa solidaritas antar sesama. Yang ketiga, menjaga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Yang keempat, tidak boros dalam pengeluaran yang memerlukan biaya. Yang kelima, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan lingkungan. Yang terakhir, menciptakan ketentraman dan kedamaian antar warga. Gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga gotong royong dilaksanakan, maka semua orang akan terasa sama derajatnya. Faktor-faktor pendorong gotong royong. Yang pertama adalah manusia adalah sebagai makhluk sosial. Yang kedua, keikhlasan berpartisipasi serta kebersamaan atau persatuan. Yang ketiga, ada kesadaran saling membantu serta mengutamakan kepentingan bersama atau umum. Yang keempat, peningkatan atau pemenuhan untuk kesejahteraan. Yang terakhir adalah usaha penyesuaian dan integrasi atau penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Yang pertama adalah kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Yang keempat, tolong-menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Dan kelima, sosialisasi. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Selanjutnya adalah tentang konstitusi dan negara. Yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi suatu negara adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahannya seharusnya bekerja. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Dan negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Pemerintah tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rakyatnya. Tujuannya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Fungsi negara. Fungsi dari negara yaitu untuk mengatur kehidupan yang ada dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur suatu negara meliputi sebagai berikut. Pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Terus, yang kedua adalah wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintah yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Negara yang baru atau merdeka memerlukan pengakuan oleh atau dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Baiklah, itulah dari penjelasan dari saya tentang
persatuan dan kesatuan, tentang norma-norma dan gotong royong dan konstitusi dan negara. Mungkin itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.